Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru Madrasah Alia Negeri 3 Kota Jambi tahun pelajaran 2020-2021 yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan masa ta'aruf atau yang kita kenal dengan masa ta'aruf madrasah yang kita laksanakan secara daring atau dalam jaringan. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, perlu saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Husein MA yang terpilih pada tanggal 2-3 hari yang lalu, pada hari Sabtu kemarin. Pada hari Sabtu tanggal 11 kemarin dikukuhkan, diberi amanah menjadi wakil bidang kurikulum. Maka pada kesempatan ini akan kita paparkan bagaimana kemudian aktualisasi kurikulum di masa pandemi 2019 di tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, pertama yang perlu Bapak sampaikan bahwa kurikulum terapan kita di Madrasah Alia Negeri 3 Kota Jambi ini sejak tahun 2013 kita sudah mulai mengakomodir pemberlakuan kurikulum 2013 dengan segala keterbatasannya. Lalu kemudian kita melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, lalu kemudian disempurnakan pada tahun 2018 dengan kurikulum 2013 edisi revisi. Lalu kemudian di tahun 2020, tepatnya di tanggal 22 Juni 2020 kemarin, keluarlah edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan nomor surat B-1114 /DJ /DT/PT/PP/PP/00/06/2020, di mana perihal surat ini adalah pelaksanaan surat keputusan berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, SKB 4 menteri yang kita kenal dengan SKB 4 menteri. Apa isinya? Isinya adalah menindaklanjuti surat keputusan bersama 4 menteri nomor 01 KB/2020 nomor 516 tahun 2020. Kemudian H/01-363/Menkes/36/2020 dan 440/882 tahun 2020 tentang panduan kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19, khususnya di Madrasah Alia Negeri 3 Kota Jambi. Jadi secara keseluruhan kegiatan belajar mengajar kita untuk satu semester ke depan, semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 berdasarkan keputusan bersama 4 menteri. Ya, silakan turun. Ya, cukup ke atas dulu. Ya, ke atas. Langsung saja ke pengelolaan. Nah, kurikulum menjadi terapan kita adalah kurikulum berdasarkan SKB 4 menteri. Perlu ada turunannya kita di madrasah. Apa turunannya? Turunannya kemudian kita kenal dengan istilah teknis pelaksanaan pembelajaran. Jadi kurikulum yang sudah disusun bukan berarti menafikan kurikulum yang sudah terbentuk. Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum berdasarkan KMA 18 Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan nomor KMA 184/2020 yang sesungguhnya menyempurnakan kurikulum berdasarkan SK Kementerian Agama dengan nomor 183/2019. Ini menyempurnakan saja. Maka secara teknis apa yang kita lakukan dalam kegiatan pengelolaan pembelajaran pada masa COVID ini di MAN 3 Kota Jambi? Kita ikuti setelah pesan-pesan berikut. Lanjut.
Oke. Jadi anak-anakku sekalian, camkan bahwa yang kita tekankan pada kesempatan ini adalah revolusi pembelajaran. Ingat, revolusi pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran yang sudah kita lakukan adalah sifatnya reguler, yang kita kenal dengan normal, maka saat ini kita kenal dengan masa adaptasi baru. Jadi kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran adaptasi baru yang kemudian dikenal dengan istilah new normal. Oke? Apa revolusi pembelajaran ini? Revolusi pembelajaran itu sesungguhnya mengakomodir dari apa yang telah diputuskan di tingkat Kementerian Pusat. Jadi kurikulum 90% ini dikendalikan dari pusat. Lalu kemudian dikembangkan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan, termasuk kita di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi. Oke. Apa revolusi pembelajaran di madrasah? Pertama, membuka ruang inovasi dan kreasi pengelola satuan pendidikan. Kita di madrasah terbuka ruang, terbuka wadah, terbuka waktu untuk melakukan inovasi pendidikan. Ya. Baik untuk pengawas pendidikan madrasah, baik untuk kepala madrasah, terutama kami-kami guru di madrasah. Yang kedua, meminimalisir beban administrasi GTK. Mengingat bahwa implementasi dari kurikulum 2013 ini, karena dia lebih identik dengan student centered, jadi peserta didik itu diposisikan porsinya lebih besar daripada guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kurikulum 2013, guru hanya menjadi sebagai fasilitator. Maka peserta didiklah yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi, melakukan inovasi. Maka kehadiran guru adalah menjadi fasilitator. Maka disebutlah kurikulum 2013 ini dengan istilah student centered. Jadi sentral kegiatan itu berpusat pada peserta didik, bukan pada guru. Oke. Maka kemudian banyaklah administrasi kegiatan guru, mulai dari pencatatan, mulai dari pemberian nilai, mulai dari portofolio dan kegiatan administrasi lainnya yang dianggap cukup banyak. Maka pada revolusi ini diupayakan meminimalisir beban administrasi guru. Ya. Apa instrumennya? Apa acuannya pelaksanaan di madrasah, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan pendidikan di madrasah? Kita mengacu pada KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum di madrasah. Salah satu isinya, kalau di 18 KMA 183 2019 itu adalah penjas orkes dengan 3 jam pelajaran per minggu, bahasa Inggris dengan 2 jam pelajaran per minggu. Maka di KMA 184 ini 2019 berubah. Penjas orkes menjadi 2 JP per minggu dan bahasa Inggris menjadi 3 JP per minggu. Oke, lanjut. Oke, anak-anakku sekalian, peserta didik baru dalam kegiatan bersama Madrasah Kota Jambi, perlu kita perhatikan bahwa kata kunci utama dalam kegiatan pembelajaran di pandemi COVID-19 ini adalah bahwa kita tetap mengacu pada protokoler kesehatan dalam kegiatan belajar mengajar. Maka diberikan kemungkinan 2. Bisa kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, dalam jaringan, bisa juga dilakukan dalam bentuk tatap muka, tergantung dari petunjuk yang diberikan dengan tim gugus COVID Provinsi Jambi. Oke. Yang pertama, ada prinsip umumnya adalah kesehatan dan keselamatan adalah yang utama bagi peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan dan semua warga satuan pendidikan. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar kita, yang menjadi prinsip umum dan menjadi aturan utama adalah kesehatan dan keselamatan, baik guru, tenaga administrasi, terutama peserta didik, dan seluruh warga masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu maka kemudian perlu dibicarakan bagaimana
biaya pembelajarannya, apa tantangan globalnya, apa daya dukung pembelajarannya, bagaimana siswa, keluarga dan masyarakat, lalu bagaimana dengan kesejahteraan. Inovasi yang kita lakukan sebagaimana pengalaman yang kita sudah lakukan di semester kemarin, bahwa banyak sekali anak-anak kita yang terbentur pada aspek teknologi. Di antara mereka merasakan ada kekurangan biaya untuk pembelian kuota dan seterusnya. Maka mudah-mudahan pada semester ganjil 2020-2021 ini hal-hal tersebut bisa diakomodir oleh madrasah sehingga kegiatan belajar bisa berlangsung dengan baik. Oke, lanjut. Oh ya, ini hanya sekedar informasi kriteria risiko daerah, kategori siswa dan risiko. Maka sebagaimana yang Bapak sampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar implementasi kurikulum 2013 berdasarkan KMA 184 2019 Kementerian Agama, bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan dengan dua model daring dalam jaringan dan model tatap muka. Model daring itu adalah sebuah keniscayaan dan kepastian, dan yang sangat perlu diperhatikan adalah model tatap muka. Model tatap muka menurut informasi yang kita peroleh harus mengacu pada informasi yang dikeluarkan oleh gugus Covid Provinsi Jambi. Jadi ada beberapa wilayah dalam Provinsi Jambi ini yang masuk dalam kategori zona hijau dan diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Di antaranya adalah Kabupaten Kerinci, meskipun di penghujung minggu kemarin ada informasi bahwa masih ada kaji ulang terkait informasi tersebut. Yang kedua adalah Kabupaten Tebo, kemudian yang ketiga adalah Merangin. Oke. Lanjut. Ya. Per 8 Juni 2020 hanya terdapat 92 kabupaten kota Indonesia yang termasuk kategori hijau atau tidak terdampak 414 kabupaten kota, 17,9%. Lanjut. Terus ini tidak perlu. Terus ya. Bagaimana kemudian kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan SKB 4 Menteri melalui KMA 184 2019 Kementerian Agama? Panduan kurikulum darurat pada madrasah sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 2761 tahun 2020. Kalender pendidikan di madrasah tahun pelajaran 2020-2021 sesuai SK Dirjen Pendis nomor 2491 tahun 2020 sudah kita tebarkan juga, sudah kita akomodir. Kemudian panduan pembelajaran pada tahun ajaran baru SK bersama Pak Menteri yang kita singgung pada awal kesempatan tadi. Lalu kemudian bagaimana protokol pembelajaran pada satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, kita bermain di level ini secara teknis. Ya. Protokol kesehatan pelaksanaan pendidikan di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Lanjut. Ya. Ingat, yang kita terapkan saat ini berdasarkan SKB 4 Menteri adalah kurikulum darurat. Apa yang dimaksud dengan kurikulum darurat bukan berarti menafikan kurikulum yang sudah lampau, yang sudah berlaku selama ini, yang kita kenal dengan kurikulum 2013 edisi revisi, tidak menafikan, tetapi ada semacam inovasi. Kurikulum darurat adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan tetap memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Ingat, kata kuncinya adalah masa darurat, maka kurikulum yang diinovasikan adalah menjadi kurikulum darurat. Lalu bagaimana panduan kurikulum darurat ini? Panduannya adalah mengenai mekanisme, tata cara, teknis pembelajaran yang dapat dijadikan acuan oleh satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran selama masa darurat. Khususnya kita di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi tahun pelajaran semester ganjil 2020-2021. Lanjut. Ya. Bagaimana pembelajarannya? Pertama, kegiatan pembelajaran pada masa darurat tetap berpedoman pada kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran berjalan yang kita singgung tadi. Yang kedua,
kegiatan pembelajaran bukan hanya untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar. Jadi kurikulum darurat ini menggiring kita pada suatu kondisi tidak hanya mencapai ketuntasan kompetensi dasar dari K13 itu, namun lebih menitik beratkan pada penguatan karakter. Nah, ingat, yang dikuatkan adalah karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalehan sosial. Apa karakter yang dimaksud di sini? Nanti semua materi pelajaran yang ada kita di MAT 3 ini ada 18, ada yang 17, tergantung kalau ada lintas minatnya. Di situ nanti menitik beratkan pada penguatan karakter, praktek ibadah termasuk, dan kesalehan sosial. Jadi diupayakan seluruh materi yang kemudian disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar diarahkan pada penguatan 3 tadi: penguatan karakter, penguatan praktek ibadah, dan peduli lingkungan dan keempat adalah kesalehan sosial. Ada 4: penguatan karakter, penguatan praktek ibadah, pada lingkungan, dan kesalehan sosial. Nah, itu poin. Lalu kegiatan pembelajaran pada masa darurat ini melibatkan guru, termasuk guru. Siapa saja yang terlibat dalam implementasi kurikulum darurat ini? Pertama, guru. Yang kedua adalah orang tua peserta didik. Yang ketiga, peserta didik. Dan yang keempat adalah lingkungan sekitar atau stakeholder. Jadi ada 4 juga yang terlibat dalam implementasi kurikulum darurat 2020-2021. Pertama adalah gurunya, yang kedua adalah orang tuanya, yang ketiga adalah peserta didik, dan keempat adalah lingkungannya. Kegiatan pembelajaran wajib mempertimbangkan terjaganya kesehatan. Ingat, yang menjadi poin utama adalah kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Lanjut. Lanjut. Lalu bagaimana materi? Bagaimana pula metode dan media apa saja yang dipakai dalam kegiatan belajar mengajar pada kondisi pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, guru-guru kamu, anak-anakku sekalian peserta didik dalam kegiatan bersama ini, guru kamu nanti akan memilih materi pelajaran esensi yang paling prioritas dalam pembelajaran. Adapun di luar skala prioritas bisa dikembangkan oleh anak-anak sekalian nanti. Kalau dilaksanakan model pembelajaran daring, maka bisa dikembangkan di rumah masing-masing atau di sumber-sumber belajar yang lainnya. Yang kedua, guru memilih metode yang memungkinkan pencapaian tujuan pembelajaran pada kondisi darurat. Bisa menggunakan discovery learning, bisa menggunakan inquiry learning, bisa menggunakan project based learning, bisa menggunakan juga problem based learning, dan sebagainya. Jadi bagaimana metode penyampaiannya, nanti guru kamu, guru anak-anakku sekalian yang punya komitmen, yang punya analisa metode apa yang cocok diterapkan dalam pembelajaran masing-masing bidang studi. Berikutnya, guru diharapkan kreatif dan inovatif. Jelas, guru-guru kalian mempunyai harus berinovasi, harus melakukan pembaharuan, baik dalam media pembelajarannya, baik dalam metode pembelajarannya, baik dalam strategi pembelajarannya. Yang paling penting adalah materi yang disampaikan sampai dan mencapai tujuan yang diharapkan. Lanjut. Nah, ingat, lalu kita mengalih atau kita lanjutkan dengan bagaimana sih pengelolaan kelasnya. Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kelas nyata maupun kelas virtual. Jadi kelas itu ada 2. Ada kelas nyata tatap muka. Ada kelas virtual yang bisa kita kenal dengan model dalam jaringan. Nah, ini banyak model yang bisa dipakai anak-anakku sekalian. Ada modelnya dalam bentuk WhatsApp, bisa juga menggunakan Google Form, bisa juga menggunakan e-learning, dan model-model pembelajaran teknologi berbasis daring lainnya. Oke. Madrasah yang berada pada zona hijau aman dapat melaksanakan pembelajaran dengan model nyata, kelas nyata atau
tatap muka dengan memenuhi ketentuan prosedur kesehatan COVID-19. Bila dalam bentuk kelas nyata di mana guru dan siswa bertemu tatap muka, maka harus tetap oke. Bila dalam bentuk kelas virtual, guru dapat menggunakan aplikasi. Ini yang Bapak jelaskan tadi, ada e-learning madrasah atau yang sejenisnya. Yang paling penting adalah materi tersampaikan dengan baik, anak-anakku bisa belajar, bisa menikmati, dan tidak terbebani dengan kondisi psikologi lainnya. Pengaturan jadwal kelas virtual yang proporsional agar siswa tidak seharian berada pada layar komputer laptop itu akan diatur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan madrasah selaku pelaksana pendidikan dengan implementasi kurikulum darurat semester ganjil 2020-2021. Lanjut. Lalu bagaimana kegiatan pembelajarannya? Jelas ya, anak-anakku sekalian, guru-guru kalian ya mempersiapkan RPP juga. Ada juga penetapan KD-nya juga. Kemudian sama seperti keadaan normal biasa saja begitu. Namun titik poinnya lebih pada mengarah bagaimana materi yang disampaikan itu bisa terakomodir oleh seluruh peserta didik, terutama pada saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dalam jaringan. Lanjut. Itu boleh daring, boleh semi daring, dan boleh juga non digital. Jadi ada 3. Boleh dilaksanakan dalam jaringan, boleh dalam bentuk semi dalam jaringan, dan boleh juga non digital. Lalu bagaimana aktivitas belajar memperhatikan kondisi madrasah dan siswa yang berusaha daring, semi daring maupun digital ini menjadi kajian dan analisa pihak madrasah. Lanjut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti kegiatan bersama tahun pelajaran 2020-2021 di Mandiri Kota Jambi, ada penilaiannya. Pertama, ada programnya, ada prosesnya, dan pastinya ada penilaiannya. Jadi programnya adalah terkait dengan bagaimana guru-guru kamu nanti mempersiapkan materi pelajaran yang disampaikan sesuai dengan kurikulum darurat ini. Lalu prosesnya tadi bisa dilaksanakan secara virtual, bisa dilaksanakan secara tatap muka, dan yang ketiga pasti ada penilaiannya. Penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi jenis penilaian hasil belajar di Kemendagri. Tetap kita mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama pada masa kondisi darurat. Lalu kemudian penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, anak-anakku sekalian, sikapnya juga dinilai, pengetahuan juga dinilai, keterampilan juga dinilai. Jadi tetap mengacu pada 3 aspek itu: kognitif, afektif, psikomotorik. Pengetahuannya, kemudian sikapnya, dan keterampilan. Penilaian hasil belajar dapat berbentuk portofolio, bisa dalam bentuk penugasan, ada dalam bentuk proyek, praktek tulis, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari masing-masing guru kamu, bagaimana yang dikehendaki tagihan dari proses yang selama ini berlangsung. Kemudian penilaian dapat meliputi penilaian harian, PH, PAS, penilaian akhir semester, dan PAT. Jadi bisa PH, ada PAS, dan PAT. Penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Lanjut. Oke, ini bisa diperhatikan. Ada luring. Luring itu sifatnya offline. Ya. Skema pembukaan kembali madrasah luring dilakukan setelah kajian mendalam. Luring ini atau yang kita kenal dengan tatap muka, itu namanya luring. Ini skemanya. Yang kedua, daring atau dalam jaringan. Sudah dijelaskan tadi. Bisa dalam bentuk model e-learning madrasah, bisa dalam bentuk Google Form, bisa dalam bentuk quiz, bisa dalam bentuk aplikasi WhatsApp. Pokoknya semua aplikasi yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar secara daring akan diterapkan. Lanjut. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Perhatikan. Ada 9 upaya.
Yang pertama, kerjasama dengan Google. Anak-anak sekalian, Google sudah berbaik hati, tinggal kita browsing, mencari informasi apa saja. Ada bantuan kuota terjangkau, mudah-mudahan madrasah nanti mempersiapkan kuota. Lalu kemudian ada perubahan jenis pos madrasah, mudah-mudahan pos madrasah bisa mengakomodir kebutuhan ini. Kemudian kerjasama dengan Bakti Kominfo, dengan Kementerian Informasi yang berada di masing-masing wilayah. Kemudian kurikulum darurat, pelayanan PPDB online sudah kita terapkan, buku digital madrasah. Anak-anakku sekalian, dalam mengakomodir, mengaktualisasikan kurikulum darurat ini, kita sudah diberikan link dari Kementerian Agama untuk buku apa saja yang kita gunakan dalam kegiatan ini, kegiatan daring ini. Insya Allah nanti buku-bukunya akan disampaikan ke masing-masing wali kelas. Anak-anakku tinggal mendownload. Kalau mau dicetak silakan dicetak. Kalau cukup dengan soft copy saja, cukup soft copy saja. Yang penting ilmunya, informasinya kita dapat. Buku digital madrasah. Lalu platform Dragon Layer, itu platform pembelajaran online sama dengan beberapa yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian ada learning madrasah. Oke, lanjut. Bagaimana ke depan? Budaya baru, adaptasi baru dalam kegiatan belajar mengajar dalam implementasi kurikulum darurat di Matiga Kota Jambi. Pertama, kita bisa menggunakan e-learning madrasah. Ini e-learning madrasah ini merupakan aplikasi kegiatan belajar mengajar yang dianggap cukup representatif dalam mengakomodir seluruh kebutuhan guru dan peserta didik dalam situasi belajar mengajar secara online. Ada connectivity madrasah, penguatan jaringan internet. Ada bantuan afirmasi implementasi e-learning, baik dalam bentuk laptop untuk guru atau kuota dan seterusnya. Bantuan surprise kesehatan makanan dan makanan. Ini ada masker, ada cuci tangan. Maka kemudian sebagai pesan utama dari Pusat Informasi Gugus COVID-19 Pusat, social distancing, jaga jarak, kemudian jangan lupa menggunakan masker, dan yang ketiga sering-sering mencuci tangan. Oke, lanjut. Oke, ya, ini tidak usah, lanjut. Ya, tidak usah ini, tidak usah banyak. Oke, ya, cukup ya. Ini rencana tahapan digitalisasi madrasah. Ini sekarang kita anak-anakku sekalian, kita sudah masuk pada era teknologi 4.0. Jadi sudah kita memasuki era 4.0. Pembelajarannya ada 4.0, teknologinya adalah 4.0. Maka kemudian ada beberapa langkah-langkah. Ada simple digital learning, ada offline learning, ada online learning, ada virtual learning. Oke. Lanjut. Anak-anakku sekalian, dalam menerapkan kurikulum darurat kurikulum 2013 berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, maka madrasah diberi ruang inovasi dan kreasi menciptakan belajar bermutu dan bermakna. Oke, melakukan rekayasa struktur kurikulum, memunculkan mata pelajaran yang dibutuhkan, berkesempatan luas melaksanakan kolaborasi pembelajaran, mengembangkan berpikir tinggi dan kreatif, memberi ruang luas siswa berprestasi sesuai bakat dan minat, bebas menentukan alat penilaian belajar yang bermutu. Dalam kurikulum 2013 yang selama ini kita gunakan, setiap minggu jam pelajaran yang anak-anakku sekalian laksanakan ada 51 jam pelajaran. Terdiri dari 18 bidang studi. Ada yang 17, ada yang 18. Tergantung kalau ada peminatan
atau ada lintas minatnya. Untuk kurikulum 2013 ya, yang termasuk dengan bidang studi wajibnya ada PAI-nya, Al-Quran hadis, akidah akhlak, sejarah dan kebudayaan Islam, ada fikih, ada bahasa Arab. Lalu kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada sejarah Indonesia. Oke. Lalu kemudian yang masuk dalam kategori wajib B ada penjas orkes, ada seni budaya, kemudian ada prakarya. Kemudian pada peminatan IPA itu ada biologi, ada kimia, ada fisika. Pada peminatan IPS juga ada 3 mata bidang studi, ada sejarah peminatan, ada sosiologi, ada ekonomi. Oke. Lalu kemudian di kurikulum 2013 edisi revisi diberi masing-masing kelas, diberi masing-masing tingkat pada masing-masing madrasah, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12. Untuk kelas 10 itu diberi memilih bidang studi sejumlah 6 jam. Ada 6 jam. Jadi madrasah bisa berkesempatan memilih, mengatur materi bidang studi apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Di kelas 11 berdasarkan kurikulum edisi revisi itu di tingkat kelas 11 ini diberikan 4 jam pelajaran dengan pilihan 1 mata pelajaran. Jadi mata pelajaran saja atau bidang studi apa saja yang dibutuhkan dalam madrasah maka diberi ruang 4 jam pelajaran. Kalau di kelas 10 boleh memilih 2 jam, memilih 2 bidang studi. Begitu juga di kelas 12 itu diberikan 4 jam pelajaran ruang yang kemudian madrasah boleh memilih bidang studi apa saja yang dibutuhkan. Oke, anak-anakku sekalian, peserta maksama 2020-2021 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sebagai penutup dalam kegiatan maksama dalam pemberian informasi terkait dengan kurikulum yang kita gunakan di Matika Kota Jambi di semester ganjil tahun pelajaran 2021, maka madrasah hebat, madrasah bermartabat. Sekian, terima kasih. Bertemu kita kembali pada saat yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.